Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Asia Tenggara. Ini gurindam ke-14. Gurindam 14 ini terdiri dari 14 pasal. Namun untuk saat ini mengingat waktu, hanya akan saya sajikan sebanyak 7 pasal saja. 7 pasal lagi pada babak berikutnya. Judulnya, siapa mau memaksa semua bisa. Jadi kesimpulannya, kalau dipaksa semua bisa. Jadi kita harus mau memaksa diri. Nah, sekarang saya akan bawakan satu pantun dulu, yang dalam nyanyian Ahmad Jais dulu terkenal iramanya seperti ini. Apa merayap di tengah sawah, anak kepiting, anak kepiting, di lubanglah batu. Mengapa sholat anak dipaksa agar disiplin, agar disiplin, hidup bermutu. Mengapa anak dipaksa sholat agar disiplin, agar disiplin, hidup bermutu. Jadi masalah paksaan, masalah hidup akan bermutu. Nah, ini pasal 1 Gurindam 14. Jika dipaksa semua bisa, asalkan tidak berputus asa. Itu. Kemudian memaksa dengan sopan, itu ada 4. Siapa mengamalkan akan bermartabat. Maaf ya, suara saya agak kena asap. Asap ini turun terus menerus, jadi suara saya jadi serak-serak becek. Oke. Terus, nah, mana dia yang 4? Yang mengamalkan yang 4 akan bermartabat. Pertama, memaksa diri untuk sekolah supaya tidak timbul rasa bersalah. Jadi kalau ada orang sempat dilarang sekolah oleh ayah ibunya, timbul ayah ibunya rasa bersalah, atau anak itu sendiri rasa, oh aku ini bersalah, mengapa aku tidak sekolah. Nah, makanya disebutkan pertama, memaksa diri untuk sekolah supaya tidak timbul rasa bersalah. Kedua, memaksa anak menuntut ilmu, membaca menulis, tidak pernah jemu. Jadi itu, jika memaksa anak menuntut ilmu, membaca menulis, tidak akan pernah jemu. Ketiga, memaksa murid mengulang-ulangi pelajaran, ilmu didapat tidak akan pernah terlupakan. Keempat, memaksa bangsa bekerja keras, ekonomi terjamin, hati pun puas. Itulah gurindam yang pertama,
dari Gurindam 14. Selanjutnya sila Encik Saripah Yusuf, guru SMA 15 Pekanbaru Riau. Sila. Dinyanyikan. Pasal kedua, Gurindam 14. Barang siapa disiplin, ulang ini. Siapa disiplin memaksa diri menghadapi yang berat, tak pernah ngeri. Siapa saja yang bisa memaksa diri, maka terpendam, muncul sendiri. Jika memaksa diri untuk menabung, akhirnya tentu akan beruntung. Betul tuh, Cik. Kalau berani memaksa diri, akhirnya dapat kedudukan tinggi. Betul lah tuh. Yang tua-tua jangan memaksa diri. Kegiatan konflik, kegiatan fisik harus kurangi. Paksaan hanya untuk generasi muda ketika cita-cita bersarang di dada. Aduh, bagus sangat lah tuh, Cik dari Malaysia ke? Nah, boleh. Sekarang saya bawakan pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, Gurindam 14. Siapa memaksa diri dengan keras, rasa malasnya akan tergilas apabila mendidik keluarga tanpa paksaan. Anak-anak akan tenggelam dalam kemanjaan. Berilah peringatan orang-orang yang menganggur. Hidup ini tidak berjalan mundur. Sebenarnya tidak ada orang yang terlalu malas. Hanya motivasinya selalu kandas. Asalnya malas dari sikap manja. Orang tuanya tidak memotivasi cinta kerja. Jangan bercita-cita menjadi pegawai negeri, kecuali tidak mampu hidup mandiri. Di mana anggota masyarakat yang malas, disitulah lahirnya para pemeras. Jangan malas memelihara kebersihan agar kuman tidak berkeliaran. Para pemalas harus kawin silang agar rasa malas keturunannya menjadi berkurang. Sila, Cik. Pasal keempat, Gurindam 14. Dinyanyikan kan? Tidak, masuk. Jika orang lalai tidak dipaksa, seumur hidup akan tersiksa. Lalai itu suatu penyakit, obatnya paksaan, sedikit demi sedikit. Paksalah anakmu keluar dari iri dan dengki, agar konflik cepat berhenti. Manfaat paksaan bagi orang yang lalai di dalam berjalan akan cepat
sampai. Asal-usul orang menjadi lalai, tiada tantangan yang melambai. Iya, terima kasih Cik Saripah Yusuf, guru SMA Negeri 15, Jalan Cipta Karya, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Asia Tenggara. Oleh, yang kelima ya. Yang kelima. Paksaan itu perlu bagi si penakut agar keberanian dapat dijemput. Jika hendak menghilangkan rasa takut, dilatih melawannya berturut-turut. Jangan penakut, banyak si penakut menjadi berani karena mengetahui potensi diri. Jika rasa takut terus-menerus dilawan, akan menjelma menjadi keberanian. Jika orang penakut pandai-pandai memaksa, suatu saat jadi perkasa. Orang tua yang membiarkan anaknya penakut, sengsaralah anaknya disiksa kemelut. Jika hendak mengenal orang yang penakut, lihatlah orang yang terlalu lembut dan terlalu penurut dan membuat ribut. Pasal yang ke-6, sila Encik Saripah Yusuf. Pasal ke-6, Gurindam 14. Barang siapa tidak memaksa orang-orang peragu, berarti menyiksanya sampai ke anak cucu. Bantu olehmu orang peragu agar percaya diri setiap waktu. Cari olehmu obat anti ragu agar mendapatkan hidup bermutu. Cari olehmu akan istri yang berani menjadi pembersih rumah tangga setiap hari. Cari olehmu akan kawan yang tidak penakut, dapat menyelesaikan masalah yang kusut. Penakut itu ada juga baiknya, berhati-hati menghadapi bahaya. Pasal terakhir babak ini dari Gurindam 14. Sebetulnya 14 pasal. Kita potong sedikit dan kita akan menyebutkan pasal yang ke-7. Jika orang asing ingin memaksa akan menipu pemimpin bangsa. Ya, apabila bangsa ini dapat dipaksa asing, hutang luar negeri berada di sekeliling. Apabila orang asing suka menipu kita punya pemimpin, ilmu tentang kelicikan harus diburu dengan disiplin. Kata-kata memaksa boleh saja lemah lembut juga. Janganlah Anda cepat mengikut karena bisa berujung penjara. Apabila mendengar rayuan investasi emas, salah langkah kekayaan Anda amblas dan terkuras. Liberal
bertuhan kepada akal. Apabila paksaan liberal bertuhankan akal, musnahlah agama, lahirlah sekular. Demikianlah encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru 7 Gurindam 14 dari Muhammad Rakib dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, Asia Tenggara. Sampai ketemu lagi pada Gurindam 15. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.